Jadi kalau kita eh, matok, kalau disertai Tuhan, kalau dikehendaki Tuhan, pasti semua lancar. Hmm. Ya itu tidak bisa seperti itu. Mengampuni itu berarti membuka peluang kerjasama kembali atau tidak? Anda yang saat ini sedang bekerja, Ya. sedang membangun sesuatu di bisnis Anda gitu ya. Doa kami semoga lancar. Semoga lancar, semoga kolega yang Tuhan berikan juga membantu Anda Iya, sukses terus gitu benar. kan. Tapi ada yang bilang, Pak, orang yang berpotensi menyakiti kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Betul. Kalau di dunia bisnis ya kolega kita, rekan bisnis. Apalagi kalau misalnya Kenapa tuh? bisnis mohon maaf nih ya, Apa? keluarga. Waduh. Bisa jadi, bisa Itu jadi. harus jaga hati Bisa jadi. sekali. Kita ngomongin soal bisnis dong, Sobat Rida. Kita bukan beralih jadi radio bisnis ya, enggak. Tapi topiknya seru sekali. Ya. Dalam pekerjaan atau sebuah usaha gitu ya, saya ditipu berkali-kali. Mungkin usaha A ditawarin ini ternyata nggak sesuai dengan realitanya. Oh, sudah setor modal tapi ternyata dibawa kabur. Katanya Jonathan Jia gitu ya. Dicek. Mending Cia sop konro. Kemarin saya makan, enak sekali ya daripada ngecia orang Tapi ya. jauh. Makanya itu kita akan bahas hal ini. Saya ditipu berkali-kali dalam pekerjaan dan bisnis. Tuhan mau saya apa? Apakah Tuhan mau saya tidak melanjutkan bisnis ini? Apakah Tuhan mau saya bisa makin kuat supaya bisnis ini makin besar? Kita hari ini bicara sama siapa? Kita akan bicara bersama Pastor James Ong. Shalom, shalom. Shalom, Pastor. Jonathan, shalom. Terima kasih sudah join di Bahtera IDFM. Bagaimana kabarnya Pastor James? Baik. Baik, selalu baik. Luar Puji Tuhan. biasa. Puji Tuhan. Perdana loh saya ketemu Pastor James di The Pot. Oh iya? Beberapa waktu lalu. Beberapa waktu lalu kaget saya. Gimana Pastor testimoninya? Kita nggak bicara itu. Kita bicara lain ya Sobat Raida. Ini topik yang seru, bicara tentang pekerjaan Pastor James. Ini saya mau tanya deh. Ketika jalan berliku Pastor James, dalam usaha ditipu berkali-kali, dibohongin sama orang, duit dimakan, duit dibawa lari, apakah tandanya Tuhan tidak menyertai? Ya, Sobat Bahtera Yuda, shalom semuanya. Kita bertemu kembali pagi hari ini dengan sukacita. Ada sebuah pertanyaan dari Nathan yang saya ingin jawab. Apakah artinya Tuhan tidak menyertai kalau dalam bisnis seringkali ditipu orang, seringkali diciak, kata Jonathan tadi, dibawa lari uang kita dan sebagainya, ditipu sana sini. Itu kalau saya menjawab dengan singkat, Nathan, belum tentu. Wow. Ya, belum tentu. Jadi itu terjadi semuanya bukan mutlak artinya bahwa Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan tidak menghendaki bisnis itu dan sebagainya. Yang saya amati, karena kita kurang menjalankan bisnis itu sampai ditipu orang, karena kita kurang pandai mengelola bisnis, itu juga ada sebuah alasan seperti itu. Atau kurang berhikmat, atau kurang maksudnya itu kita tidak profesional dalam menjalankan bisnis itu, sehingga uang kita bisa diambil sana, diambil sini, ditipu sana, ditipu sini. Itu menandakan bahwa kita ini sebetulnya belum profesional melakukan bisnis itu. Itu, Nathan. Jawaban saya kalau secara singkat seperti itu. Jadi belum tentu Tuhan tidak menyertai atau tidak mengizinkan dan sebagainya. Masih banyak faktor yang lain gitu ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pastor James, seringkali orang-orang juga bilang bahwa kalau tandanya Tuhan menyertai itu pasti usahanya lancar, pasti usahanya berhasil. Ini kebalikannya, Pastor. Begitu ketemu masalah langsung bilang Tuhan nggak menyertai. Ada orang tipe-tipe kayak gini, Pastor. Gimana tuh, Pastor? Ini Sobat Bahtera Yuda, kalau saya amati dari kisah-kisah di Alkitab, ya orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan untuk masa depan yang sungguh-sungguh, masa depan yang luar biasa, itu tidak selalu jalannya lancar. Jadi kalau kita matok, kalau disertai Tuhan, kalau dikehendaki Tuhan, pasti semua lancar.
ya itu tidak bisa seperti itu. Ternyata kalau saya cocokkan dengan semua kisah di Alkitab itu nggak seperti itu. Contohnya aja, Yusuf itu dicintai Tuhan, dicintai Allah. Yusuf itu dipersiapkan untuk sebuah masa depan yang luar biasa. Apa jalannya lancar? Iya kan? Betul. Jalannya berliku-liku sekali. Benar. Masuk lembah, turun lembah, naik lagi dan sebagainya. Kalau kita bisa rangkum kisah dari kehidupan Yusuf. Yang lain juga, ya, bangsa Israel itu ketika melawan musuh-musuhnya, ya, dia tidak selalu langsung menang. Ada perjuangan yang harus dilakukan oleh mereka. Nah itu, Hana, contohnya seorang ibu, ya, sebelum dia memiliki anak Samuel, anak yang Tuhan karuniakan pada dia, dia mengalami tidak punya anak, dilecehkan oleh Penina, dihina dan sebagainya. Nggak semua lancar tanpa halangan rintangan. Wah, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi kalau saya bisa menjawab pertanyaan ini, Tuhan menghendaki pun bukan artinya semuanya beres. Dan kita tidak berjuang apa-apa, kita harus enak terus. Wah, keuntungan berlimpah, duit berlimpah, tidak ada halangan rintangan, dan wah, mana ada seperti itu. Ya kan? Nah, itu kita belajar dari semua kisah di Alkitab, Jonathan. Iya, luar biasa ya. Jadi saat ini mungkin Anda ngadepi rintangan, tantangan gitu ya. Ada pilihan untuk mundur, tapi jangan buru-buru, karena semua yang Alkitab ceritakan juga ya berawal dari yang namanya masa-masa sulit gitu loh ya. Tokoh-tokoh di Alkitab melalui masa-masa sulit itu ya. Silakan Ju. Tadi Nathan sempat singgung masa-masa sulit dan untuk mundur. Nah, kapan waktunya terus bertahan? Kapan waktunya untuk mundur, Pastor? Benar. Kapan itu, Pastor? Nah, pertanyaan ini harusnya sangat berhubungan dengan awal perjalanannya dia. Jadi gini, kalau kita ngerti, ketika kita mau melakukan sebuah bisnis, mau join dengan saudara atau join dengan teman, ya dan sebagainya, mau bisnis mau tanam, mau investasi untuk bisnis apapun, seharusnya kita ini jangan terlalu buru-buru untuk melangkah. Ya, kan kita ini kadang-kadang lupa. Duit ada, ya rekan bisnis rasanya ini cocok, semuanya sudah siap, rasanya itu wah inilah saatnya. Dan banyak orang nggak perlulah bertanya kepada Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam perencanaan ini, dia pikir semuanya sudah oke kok. Mau apa lagi, jangan terlalu fanatik dong. Itu pakai Tuhan dan sebagainya. Kalau kamu tidak punya duit lah, minta sama Tuhan, tanya sama Tuhan, boleh enggak. Tapi kalau duit sudah ada semua, ngapain lu tanya Tuhan? Kadang-kadang orang Kristen bisa seperti itu loh. Jo. Nah, saya mau kasih kisah hidup saya sedikit gitu ya. Tahun 99, saya kan dulu nggak mau jadi pendeta, saya nggak mau jadi hamba Tuhan, apalagi jadi gembala, saya nggak mau. Ya toh. Tapi tahun 99 itu tiba-tiba Tuhan itu memberikan suatu panggilan kepada saya sehingga saya ngerti ini panggilan Tuhan. Padahal saya tidak pernah mengarahkan hidup saya untuk jadi seorang hamba Tuhan. Saya sungguh-sungguh ingin cuma murni saya sebagai seorang bisnismen. Karena bagi saya seorang bisnismen itu pasti sukses. Kalau mau kaya itu jadi bisnismen. Kalau mau kaya jadi hamba Tuhan itu salah. Pikir saya seperti itu kan. Dan saya dari kecil sudah hidup saya banyak susahnya, banyak kekurangannya, banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi ketika saya dewasa, pikir saya mau jadi bisnismen aja supaya saya keluar dari kesulitan hidup yang berpuluh-puluh tahun itu kan gitu kan. Nah, tapi akhirnya tahun 99 Tuhan panggil saya melalui sebuah kejadian. Saya tahu ini panggilan Tuhan.
Tapi untunglah waktu itu saya tidak mengeraskan hati. Karena memang ini bukan keinginan saya, tapi saya tahu bahwa panggilan Tuhan tidak boleh saya tolak. Lalu saya minta konfirmasi ke orang tua, saya minta konfirmasi ke kakak rohani saya, dan saya minta konfirmasi secara pribadi dengan Tuhan sendiri, secara pribadi. Akhirnya saya semua confirm. Akhirnya saya melangkah. Nah, ketika tahun 2000 saya melangkah membuka Imamat Rajani ini, apakah semua lancar? Walaupun saya tahu itu kehendak Tuhan, walaupun saya tahu sudah Tuhan kasih konfirmasi melalui beberapa hal sangat jelas, tidak semuanya lancar, ya. Terutama tahun 2005, dari 2000 sampai 2005 itu kami hanya bisa ngontrak, nggak punya gedung sendiri. Tapi 2005 akhir kami bisa membeli gedung yang di tempat ini sekarang. Waktu itu dengan harga 4,5 M. Kami nggak punya duit cuma 80 juta. Ya, toh akhirnya oleh kemurahan Tuhan tertutup dalam sekejap duit 4,5 M. Kami bisa beli gedung ini. Ya, tapi ketika waktu 2005 akhir Natal 2005 itu, saya mau pakai gedung ini, orang kampung demo, orang kampung ngancam, sampai dipakai buat ibadah, sampai dipakai buat acara Natal, kami akan, pokoknya mereka tidak terima. Di situ saya merasa bahwa saya mau putus asa waktu itu. Saya jadi hamba Tuhan baru 5 tahun, iman saya belum seperti sekarang. Menghadapi tantangan, ancaman musuh seperti itu, saya geder hati saya, terus terang. Ya toh, pikir saya, wah sudahlah, saya tak berhenti aja jadi hamba Tuhan, tak jual lagi gedung ini. Nah, saya bilang gitu dalam hati saya. Tapi kembali lagi saya harus fight, saya harus berjuang. Saya nggak boleh menyerah. Ya, ini tadi yang saya bilang. Kadang-kadang Tuhan menghendaki, Tuhan menyertai, tapi nggak semuanya lancar. Akhirnya waktu itu mau Natal kurang 3 hari kami cari gedung. Akhirnya waktu itu kita sewa di restoran Oriental yang sekarang menjadi Hotel Aria. Betul. Ya, di Jalan Bambu Runcing di situ. Dulu ada rumah makan Lamang Oriental. Dalam 3 hari kami langsung sewa di sana, dan untuk memberitahu jemaat kan nggak mungkin, walaupun waktu itu jemaat belum banyak, nggak seperti sekarang. Tapi bagaimanapun kan nggak boleh ada sampai jemaat yang tersesat ke gereja yang ada. Jadi akhirnya pada waktu acara itu kami taruh beberapa orang di depan pintu gereja, kasih alamat orang-orang yang naik mobil, itu langsung nggak pakai lama-lama, langsung dikasih kertas aja, diberitahu bahwa acara Natal di Oriental Restoran, Jalan ini, Taman AI, Sepertiani, Nasution, dan sebagainya. Ya, susah, sulit. Tapi, dan itu yang saya sempat ceritakan, Nathan, Joe. Itu yang saya sempat ceritakan. Banyak hal yang saya nggak sempat ceritakan, betapa banyak kalau dalam bisnis ditipu orang, dibawa lari, ada orang yang menggelapkan duit kita. Tapi kalau di dalam dunia gereja mungkin itu nggak terlalu marah ya. Waktu itu pun saya uang gereja cuma berapa? Gereja belum banyak jemaatnya. Ya, tapi kesulitan, halangan-halangan yang lain itu betapa banyaknya. Tapi saya mau mundur atau tetap maju untuk berjuang. Nah, saya memilih untuk tetap maju. Kalau saya berhenti dan saya mundur, tidak ada hari ini. Ya kan? Tidak ada hari ini. Nah, sebab itu jangan pernah takut halangan apapun. Ya. Tapi memang harus tahu dari awalnya. Awalnya ini memang ini kehendak Tuhan atau enggak. Seperti saya membangun gereja, membangun jemaat. Kalau enggak kehendak Tuhan, jangan main-main. Gitu toh.
Betul. Tapi kalau saya dari awal misalkan urusan bisnis sekarang, dari awal saya mau ada sobat Bahtera Yuda mau tanam modal di sebuah bisnis apa. Kalau memang itu tahu itu dari Tuhan, lakukan. Dan kalau ada halangan, rintangan, ada kesulitan dan ini dan itu, jangan pernah mundur. Kita tahu bahwa yang menyertai kita itu Tuhan. Ya, semesta alam. Jadi bukan manusia lagi. Jadi, tapi kalau dari awal nggak tahu ini dari Tuhan atau kehendak diri kita sendiri, ya sulit memangnya. Makanya harus dari awal itu mesti tahu benar, Jo. Iya, itu kuncinya. Ya. Dari mana kita awal berjuang itu harus ditelisik, ya kan? Betul. Kalau memang kita dari awalnya udah yakin nih ya, wah ini dari Tuhan nih, ini sudah dapat konfirmasi dari orang-orang sekitar gitu ya. Ya maju terus, pantang mundur. Yes. Gitu ya. Seperti itu. Kita masih membahas tentang dalam pekerjaan saya ditipu berkali-kali. Tuhan mau saya apa? Kita geser sedikit membahas tentang orang yang nipu, Pastor. Nah itu. Enaknya diapain? Bukan enaknya diapain. Kalau misalnya kita sudah clear nih, sudah masalah sudah beres. Dihabisin. Kita udah selesai nih urusannya dengan orang yang menipu kita. Saya maksudnya kira-kira gitu ya, orang yang menipu kita. Nah, memungkinkankah kita buka kembali kerjasama, Pastor? Anak-anak Tuhan, kalau misalnya nih ada yang bilang kan mengampuni kan berarti kembali dari nol. Nah, ya buka lagi dong kerjasamanya. Kalau nggak dibuka kerjasamanya, itu mah bukan mengampuni. Atau gimana, Pastor James? Mengampuni itu berarti membuka peluang kerjasama kembali atau tidak? Mengampuni itu artinya ya melupakan semua perbuatan teman bisnis kita, rekan bisnis kita mungkin ya yang sudah melakukan hal-hal yang penggelapan atau apa segala macam merugikan perusahaan, merugikan kita harus mengampuni memang. Kita harus mengampuni artinya jangan sampai hubungan menjadi nggak baik, jadi teman, jadi musuh, atau kalau itu keluarga atau saudara putus hubungan dan sebagainya, itu sangat tidak disarankan, tidak boleh maksudnya. Ya, kita harus mengampuni dalam arti melupakan. Ya sudah, ya yang sudah terjadi sudah kita selesaikan, hubungan tetap baik, tapi bukan artinya kerjasama tetap dijalankan. Itu kita juga harus pakai akal sehat kan. Dalam melakukan bisnis itu jangan cuma pakai hati, tapi akal sehat juga Tuhan yang kasih itu juga dipakai. Betul. Ya, jadi kalau kita mengampuni bukan artinya kerjasama tetap berlangsung, bukan. Mengampuni secara pribadi, hati dengan hati ini bebas, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada apa, semuanya sudah selesai beres. Tapi ya sampai di situ aja sudah, kita nggak bisa meneruskan kerjasama itu. Ya, nah itu harus pakai akal sehat tadi yang saya bilang, pakai logika gitu loh. Jadi itu kalau mengampuni bukan artinya harus kerjasama terus, enggak. Itu dia, ya. Baik. Jadi harus pakai akal sehat. Benar. Ntar baper lagi kalau misalnya nggak diajak kerjasama gitu ya, terus akhirnya gegeran lagi. Wah katanya mengampuni, tapi kok nggak ngajak kerjasama lagi. Ujung-ujungnya nyalahin Tuhan ada biasanya. Orang seperti itu ada. Iya. Ada seperti itu loh. Bener Pastor. Jadi mereka yang gini kan, kita ini mesti seimbang ya antara akal sehat dengan iman ini mesti balance gitu kan. Ada kan ibu-ibu atau tante-tante yang banyak dia cuma enggak pakai akal sehat, cuman pakai hati aja, pakai iman aja. Wah ya sudahlah, kalau sudah mengampuni ya terus lagi gini-gini. Wah itu ya nggak bisa. Kalau bagi saya itu nggak bisa dilakukan karena tadi saya bilang itu harus balance antara hati dengan pikiran itu dengan otak itu mesti berjalan karena akal sehat itu juga Tuhan yang kasih. Jadi kita pakai juga. Nggak boleh akal sehat toh, tapi hatinya nggak pakai juga nggak bisa. Mesti sama-sama. Gitu. Jadi dingin nanti hatinya. Iya. Ntar kalau nggak pakai akal sehat, ditipu lagi, nyalain Tuhan lagi, ya kan? Jangan dong, kan kita sendiri yang terima. Baik, kita masih bicara bersama Pastor James. Silakan Jo. Kesimpulan kalau gitu Pastor James, dalam pekerjaan saya diciak berkali-kali. Kurang pengalaman kayaknya tuh. Tuhan mau saya apa sih?
Silakan, Pastor. Silakan, Pastor. Ya, jadi kembali lagi ke pembicaraan, ke penjelasan saya tadi. Dalam pekerjaan, untuk melakukan sebuah pekerjaan, awalnya kita harus melibatkan Tuhan. Nggak bisa enggak. Itu nomor satu. Jadi Sobat Bahtera Yuda jangan pernah lupa, saudara kalian mau tanam modal berapapun, mau bisnis kecil atau sedang atau bisnis gede atau bisnis yang raksasa atau apapun, libatkan Tuhan di awal. Dalam mengawalinya melibatkan Tuhan. Itu sangat penting sekali. Ya. Dan kalau itu ada dalam perjalanan bisnis itu, dalam perjalanan pekerjaan itu, ada liku-liku, ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Ya, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Ya, jangan pernah gampang putus asa, mudah menyerah. Seperti tadi sharing saya sedikit itu, saya nggak mau menyerah. Karena saya tahu Tuhan yang menentukan saya, dan Tuhan yang memampukan saya, walaupun itu harus melalui macam-macam hal. Saya terus fight, saya terus maju. Sampai hari ini, tahun ke-21. Saya merasakan tangan Tuhan luar biasa. Dan dalam pekerjaan juga seperti itu. Ya, dalam pekerjaan juga seperti itu. Tetaplah maju. Kalau itu memang dari Tuhan, sampai Tuhan memang bilang stop, ya stop. Apalagi. Baik, seperti itu ya. Pesan buat kita semua supaya kita bisa memilih gitu ya, untuk maju dengan alasan yang kuat pasti bersama dengan Tuhan, atau untuk stop gitu ya. Terserah. Jadi tetap andalkan Tuhan gitu ya. Baik, narasumber kami Pastor James ada Instagramnya, jadi silakan di follow Sobat Reida. Anda bisa follow di jamesong.jo. Itu dia. jamesong.jo. Silakan di follow di situ Sobat. Di like dong ya postingan yang paling baru. Selamat ya Pastor James. Waduh, congratulations. Lagi berbahagia sekali. Ini pernikahan ya? Pernikahan, anak yang paling kecil ya Pastor ya? Paling kecil Pastor? Ya. Wah, puji Tuhan. Semoga bisa anak yang ketiga. Anak yang ketiga, puji Tuhan, Sobat Reida. Makasih banget untuk kesempatan hari ini, Pastor James. Kita sudah sharing tentang pekerjaan, tentang bisnis. Ketika tadi katanya Joe, dijak orang, apa yang harus kita lakukan. Ketika kita udah ngampuni, apakah menjalin kerjasama kembali. Semoga ini jelas dan semoga bisa memberkati para pendengar. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.